itu di international scene sebelum ini itu kan memang turun banget sih, turun banget, dan itu langsung dipilih untuk RRQ Stockholm sampai saat ini. Ya, sebenarnya tidak ada salahnya untuk mencoba, balik lagi. Tapi menurut gua nggak baik sih coba untuk dapetin lagi menuju ke arah upper atau coba untuk ketiga menuju ke arah babak playoff. Gini. Nggak wise. Kenapa aku bilang wise? Karena dari 4 match sisanya RRQ, mereka cuma butuh 2 win Untuk secure upper. Karena untuk mengejar 12 match poinnya RRQ itu bakal repot untuk tim-tim di bawahnya. Iya. Makanya kalau emang masih mau nyoba sampel, dibandingkan nanti nyobanya di playoff nih, Ji, mohon maaf nih, playoff bukan tempat coba-coba. Itu dia. Regular season boleh nyoba-nyoba. Dan opsinya juga banyak. Hayabusa first pick ternyata, Alter Ego first pick. Oh, dia mau tutup dari Oke. sosok seorang Sojujin. Tapi ini Langsung aja. di luar ekspektasi dari RRQ harusnya. Iya, karena Hayabusa langsung ya. Bolehkah kita panggilkan, Tuan, apa perintahmu sekarang juga? Menurut Fani? gua enggak sih. Pick ketiga ya? Ya pick ketiga boleh lah, kalau pick atas Oke. banget itu kayaknya agak bermasalah. Gimana kalau manusia ungu buat Diren? Malaysia ini buat direct bagus sih. Jawaban sih itu. Kita tahu dari zoningnya, dari kontrolnya, Iya. ditambah dengan Power. satu hero mungkin dari Setsujinnya look. Cusin dulu tata dengan Hylos. Iya, Cushin, Hylos. Ini buat memberikan early pressure juga, Hayabusa pasti bakal kerepotan. Dan langsung direspon dengan Eve dan juga Gatot Kaca. Ini balik lagi perfect combination tentunya. Dengan adanya area of effect dan Joy ternyata bukan Fanny. Tidak ada masalah sepertinya. Tim papan atas sekalipun tidak mau buru-buru ambil Fanny karena mungkin referensi dari win rate yang minim dari Fanny. Ya. Apalagi record dari mereka berdua yang kita lihat, yang Rine nggak ada recordnya. Setsujin ada record yang lumayan terpuruk bisa dibilang dengan Fanny-nya. Keputusan tanpa Fanny juga menjadi opsi di game kali ini. Joy versus Hayabusa. Secara teknis Hayabusa di laning jauh dia unggul. Kalau ngomongin Suyo Joy, Joy lebih unggul. Tapi kalau Hayabusa, Joy, Haya lebih unggul. Nah, ini Shadow dia kill nggak bisa dia apain lagi. Berarti tinggal gimana caranya nanti Setsujin masuk dalam team fight ya. Karena dia adalah sebagai damage dealer di sini dan wait a minute, Poviusnya di-ban sama RRQ. Jadi mereka kemungkinan besar ingin memberikan direct hero yang akan membuat playmaker. Mungkin seperti Badang contohnya. Atau nanti jangan-jangan Hylosnya emang diberikan kepada Dairen. Ya, Flex sih, masih flex. itu aku yang bakal malah mau ngomong ke Profesor KB. Apa Hylosnya yang akan digeser ke Dairen? Ya karena fleksibel Hylosnya di sini tentu bisa ditaruh di roamer juga. Nah, gue suka nih. Alter Champ sudah rame nih, udah mainan beduknya nih. Karena gendang bang. Hah? Gendang. Drum. Iya, beduk bukan? Bukan, Oke, beda. Sorry. Beda ya. Tapi yang pasti, Poviusnya ditutup karena dari Nino tadi cukup berbahaya. Dark Wave plus Flicker yang benar-benar mematikan sekali. Ya dan untuk memperkuat setup turtle ya jadinya mau nggak mau teman-teman RRQ bakal memberikan respect aja dan Granger juga. Karena kita tahu sendiri bahwa Arvi mendapatkan Maniac ketika menggunakan Granger, the Gold Maniac. Tentunya ini akan membuka potensi baru. Aduh, gue ngelihat ada satu sosok Kryptonite dari Alter Ego nih. Siapa? Noval Hazelnut lah, siapa lagi? Oh gitu. Jadi Emang kenapa kalau ada dia? Kodelwin, coba tolong Waduh, Wah, laporan ini. Gue udah mau belain bang, Oji mau ngadu. kondisikan ini Noval. Emang yang penting jangan sampai di interview aja. Ya. Terakhir sih soalnya pas di interview, waduh Tapi pokoknya. kalau misalkan mau andai mau ada interview, Alter Ego satu dulu nih. Iya. Kalau udah 2-0 udah selesai bos. Waduh. Tamat. Tapi sorry to say sekarang Moskov, landing jauh akan dipegang oleh RRQ tentunya. Aku malah penasaran satu hero sih, gimana kalau last pick-nya RRQ tertuju kepada Chip? Chip. Waduh. Oh iya masih open ya. Chip. Tapi ada 2 Farlen berarti B, konsep di game pertama Liquid tadi dong. Karena bedanya kalau RRQ itu emang landingnya sengaja diperkuat untuk gold lane-nya dulu, baru nanti mereka bakal ganking ke tempat lain. Oke. Kebalikan dari tim Liquid. Bisa. Dan respon dari Alter Ego nih. Kemanakah Gatot Kacanya? XP lane ke Romer. Kemanakah dari gold lane ya? Karena Arvi sebenarnya masih punya clean juga kalau memang pengen menangin dari match up-nya. Wah, match up melawan Moskov dengan clean itu harus early banget. Jadi mau nggak mau menjawab Kari. dengan Chow Kari, pick off of ya. power sebagai alternatif dari Franco Bitrix tentunya. Apakah ini akan menjadi jawaban? Siapapun yang ada di lini depan tentu bakal dimakan dengan kekejaman dari Kari. Siapapun ya, high loss sekalipun. Verify adalah jawaban satu-satunya.
dari Way of Chipka. Dragon, tapi Chip, Tigreal, Aku lebih suka Tigreal udah sebenarnya. di-ban tapi. Ya, tapi balik lagi sih. Kalau di sini Tigreal emang benar-benar terbuka. Ini bakal diambil. Karena udah Untungnya tiga- udah langsung ditutup ya dari first pick-nya Alter Ego. 3 tank berarti ya. Iya. Apakah? Segitunya target Idok. Apakah? Chip, itu dia. Itu dia. Sesuai dengan praduga kita, memperkuat landing jauh. Dan hati-hati, Idok pernah membuka portal di depan base Untuk split dari push. Dewa untuk split push. Akankah hal tersebut terjadi kembali? Karena ini merupakan match point bagi RRQ. Sampai Profesor KB. Menurut Profesor KB, dari draft, apakah Alter Ego mampu menanggulangi chip dari RRQ? Ini tergantung kepada early game ya. Karena kalau misalkan dapetin turtle itu udah pasti bakal jadi bonus. Mungkin chipnya bakal bisa ke-handle sampai di mid game. Oke, kalau gitu. Gatot gak sih? Alter Ego harus bangkit kalau mereka ingin mendapatkan tiket ke babak playoff. Karena kalau tidak, RRQ akan menghantam mereka dengan kemenangan 2-0 tanpa balas. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up down. Oke, ini yang bakal menarik nih. Dengan Hayabusa yang diamankan. First pick loh. First Iya. pick banget Hayabusanya. Berat ya, Lim? Dia harus benar-benar make sure first pick-nya ini works. Iya. Jangan sampai tiba-tiba nanti malah kejadian sama seperti di game sebelumnya. Oke. Oke. Oke, itu dia teriakan dari kedua belah tim Alter Ego, go, go, go! Super fans yang benar-benar membuat gemetar dari MPL Arena. Oke, matchup antara Kari dan juga Moskov. Harusnya sama-sama basic common emblem. Jadi gue rasa keduanya sama-sama bisa survive, masih bisa sustain di laning ya. Tapi tergantung nih, rotasi dari mid lane yang akan menjadi penentuan. Siapakah yang unggul? Karena lihat Dream, dia udah kepuk setengah HP loh. Ah, ini problem satu yang cukup berat adalah tidak ada vision jelas untuk rumput-rumputnya. Oh cowoknya Nino ya? Dan kalau misalnya Nino, ini juga kan bisa dimakan. Dan ini berbahaya banget. Lihat di depan sana Idok, maka coba dipaksa ada first blood. banget. Di tangan Rine, instant damage yang tidak terkalkulat oleh seorang Idok. Bahkan di depan sana, poin kill yang sangat mahal didapatkan oleh Rine loh. Tapi dibalikan kembali Shadow. posisinya depan Shadow. Shadow kill, akan tetap terbagi. Tapi nampaknya Rine. No purple buff. Pertukaran yang benar-benar gak adil sama sekali nih. Itu dia, no quad shadow. Dan langsung White Wolf dari Idok untuk hadir kembali di fan yang di bagian bawah. Langsung dapetin kill, punishment juga yang mahal. Basic common emblem. Untuk keduanya bedanya ada Tenacity. Yang membalut tubuh dari RV. Lebih kuat memang untuk defensif. Tapi Toy, ini lebih agresif dengan Assassin, lihat damage-nya. Tapi dia tahu banget dia akan berada di laning yang jauh, kemungkinan akan ada one by one situation. Sekalipun dia datang, suka-suka dia. Datang mau tinggal pakai Spear of Distraction atau pakai shortcut. Biasanya kalau yang di awal bantu damage doang sih dengan SOD. SOD yang paling nancap Itu kita normal. assist. Iya, dapat assist kan dapat gold soalnya. Ya itu normal, karena terkadang ada God laner tidak normal. Benar, Penyakit Moskov gila ya. bisa. Tiba-tiba datang, tiba-tiba tumbang. Itu Iya. katanya tuh di menit 9 itu Be, di Lord pertama lah seenggaknya. Iya, tapi hati-hati sih karena kalau terbawa berbahaya juga nih. Nah, Oke. ini Turtle gak ada yang mau setup jadinya. Karena keduanya akan kelarin pattern jungle-nya dulu. Sama-sama full buff, abisin semua jungle biar gak ada kerugian baru. Tarik Turtle-nya. Yes. Tapi di balik itu semua, melihat Nino yang memiliki power, ini menjadi salah satu poin dari tim RRQ untuk bisa nendang siapapun tanpa adanya Purify. Tapi lihat tim fight terlalu besar, menuju ke arah pelaksana Riz. Menarik ke arah sosok dan Serai Jume dan untuk Nawe Dairo berhasil mendapatkan Turtle. After Guardian from nothing, dua elf dragon menuju ke arah Sang Susujin. Tapi masih bisa selamat tanpa shadow kill-nya. Terbagi, membuat Idok memilih dirinya menjadi korban jiwa. Sedangkan di belakang sana, Dairon gagal untuk mendapatkan sosok seorang Hijume. Revitalize. Dan langsung ada Revitalize, kali ini surprise dan Susujin. Almost is never enough di top lane. Ini lumayan banget ya teamfight yang sebenarnya dari poin kill, Alter Ego lumayan memimpin. Tapi konsep yang bagus banget Hijume tadi, satu tetes dari terakhir. Bisa selamat. Unbreakable ya. Membuat tahun dari Dairon mau nggak mau harus menjauh dari Hijume. Dan di bagian top lane kayaknya emang Arfi agak sedikit keberatan melawan Toy ketika laning ya. Sampai tadi ada SOD juga. Oh bahkan Arfi masih mau dipaksa tapi itu kadang-kadang ada Susujin. It's not worth it at all. Itu dia. Keras ya. Ada defensif tambahan juga.
jangan sembarangan untuk nabrak, itu kuncinya. Tapi Iya. kalau memang damage-nya cukup kayak tadi, Beatrix Franco, fine. Itu akan tetap Beda tumbang. kasusnya. Kan burst juga. Tapi lihat Rins akan coba terkena shadow kill. Masih coba untuk bertahan bahkan. Mau coba di outplay kembali dan itu dibalikin. ter-outplay dan Avatar of Guardian berhasil membuat perpasukan dari tim Alterigo gagal untuk kehilangan sosok seorang Rini. Meanwhile di belakang sana Sosujin. Bahkan coba Shortcut, kembali dengan shortcut. Surprise! Happy birthday! Arfi yang bakal tumbang di sana dengan adanya satu shortcut yang dimanipulasi oleh perpasukan dari tim RRQ. Wah itu bahaya banget, tadi Rinsha juga ikut masuk soalnya. Iya. Tapi untungnya siapapun yang masuk portal akan mendapatkan shield ya. Jadi mau nggak mau dengan adanya bonus barusan RRQ malah lebih diuntungkan karena tumbangnya Arfi. Oke, ada MPLID Extremer Papulung. Nah ini dia nih, ada Papulung ya. Kalian bisa kunjungi channel official Restream MPL ID. Kalian tahu kan dia prediksi apa? Ya, Alter Ego. Alter Ego Karena berarti. sama Gio harusnya ya. Iya, dicatat Iya. tolong ya Papulung. Oke, tapi kita lihat di depan sana Nino. Gak boleh terlalu offset juga Profesor. Ya. Karena bisa dibilang Joy, dengan kategori yang unggul saat ini itu memberikan Betul. damage cukup sakit dan bahkan Arfi. Kali ini one by one situation, poking damage yang terlalu mahal. Membuat perpasukan dari tim RRQ. Tabrak. Mata Arfi dan Pak di depan sana lihat. Arfi terperangkap dan point kill kembali didapatkan RRQ. Dia nggak ngelapasin matanya sama Arfi loh. Iya, dia tahu potensi carry the game dari Arfi. Tertahu dilepas tidak masalah karena ya gold lane-nya sekali lagi lebih unggul. Dan kali ini mencari orang lagi sepertinya. Yoji? EOG? Oh, Avatar Guardian for nothing. Toy. Survive. Di depan sana masih bisa survive. Real world manipulation. Bahkan coba dihajar dan bahkan Toy. Kali ini betul-betul tidak ada yang bisa dilakukan lagi selain Nino all in. Kalau Nino tidak all in, ini akan menjadi sebuah bencana karena akan ada sia-sia dive in yang dilakukan oleh para Arfi? tim Alterigo. Tapi Arfi menjadi target utama dari tim RRQ. Apakah RRQ kali ini target utamanya hanya Arfi? Yang word manipulation, flicker dari Nino tadi Iya, plus harus yang all mahal in. banget. Mahal banget. Ya ini mau nggak mau ya harus dikeluarkan, tapi mengorbankan flicker untuk Nino. Berarti Nino harus lebih berhati-hati, jangan sampai nanti terkena pick off di bagian setup turtle. Kalau dia nggak flicker, B, jadi sia-sia seluruh soft skill yang diberikan. Udah pasti. Emang harus all in. Tapi harus berhati-hati juga karena setup selanjutnya ini bisa dipegang lagi loh sama teman-teman dari RRQ. Mereka ada shortcut. Dan Idok walaupun gak punya flicker, dia bisa tiba-tiba hadir di belakang dengan Y-Walk. Oke, ini rencana membuat para pasukan dari tim Alter Ego harusnya lebih kuat. Membuat mereka berada di kondisi yang tidak terlalu tertinggal jauh dan Arfi. Walaupun dia 3 kali tumbang, tapi menurut gua dari segi goldnya masih catch up banget sih. Masih ngejar ya. Masih ngejar banget. Itu alasan orang pada gak geng ke gold lane. Karena si gold lane ini tetap akan jadi juga. Yes. Lu respect, woy? Terus Pepe, ujungnya menjadi target utama reward dari Malaysia di pasana Avatar of Guardian. Bahkan Rins ya berhasil menghindari dengan damage yang diberikan Crimson Packer. Minggu di belakang sana, Susujin dikejar dibalas oleh Arfi. Lihat Arfi lebih galak dibandingkan Susujin. Tapi ini space doang loh untuk Toy. Mereka hanya cuma dapetin 1 point kill ke arah Dairon, udah. Iya. That's it. Real World Manipulation, Shadow Kill ya. 2 source kill yang menurutku sangat penting sekali untuk team fight, apalagi di area turtle. Sekarang kebuang sia-sia untuk Dairon. Dan apakah langkah selanjutnya adalah mengejar, lihat di bottom lane, Lihat di bottom lane. Shortcut. Menuju ke arah Ridan surprise. Menuju 1 point kill yang sangat mahal. Yaitu di mana The Way of Dragon. Bahkan menyelamatkan seorang Susujin di depan sana. Membuat Nino jauh loh dari Turtle. Ini bahaya loh, ini membuat Nino jauh dari Turtle. Dan masalahnya Turtle juga gak langsung di setup kan. Ini ngebeli waktu aja sih tadi dengan masuk shortcut of Dragon. Tapi lihat posisi Dreams. Mau dikejar. Kok habis. Revitalize, dia pancing Revitalize. Karena udah ada informasi tidak ada Avatar of Guardian. Dan itu dia, perfect Turtle. Yang tidak akan ada untuk siapapun. Susujin. Dapat di sana, langsung Avatar of Guardian, Susujin ter-take down. 1 bola lagi dan lagi Dairon. Out of nowhere. 2 kali berhasil mendapatkan posisi atas Turtle. Tapi Nino masih melalui dengan The Way of Dragon from Nino. Gagal untuk mendapatkan poin pertama dan bahkan Toy gak bisa bertahan. Gak savage from Arfi. The Arfi effect is real. Satu persatu ditumbangkan layaknya absen kali ini Arfi. Sang gold laner memberikan efek baru. Arfi effect is real. Oh, diawali dari Sujin, lanjut ternyata ke Dairon Idok. Dan tadi Rins serta Toy sebagai penutup. Semuanya benar-benar dihabiskan dengan power dari Kari. Walaupun sudah 3 kali di gank, 3 kali tumbang tidak menjadi masalah Kari. Waktunya di late game. Dan itu dia, what a play from Arfi. Kita lihat replaynya Profesor. Wah ini benar-benar di absen 1 demi 1 ya. Reward Manipulation juga sangat on point sekali.
Dan SOD pertama itu tidak masuk langsung, tidak connect langsung untuk Toy-nya. Sehingga sangat minim damage yang bisa diberikan. Nino sih, gue lihat Way of Dragon from Nino ini bagus banget. Tapi dengan kondisi Toy yang ternyata udah gak bisa bertahan lagi. Dan Arfi, what a play from Arfi. Dan Swift Trinity sudah didapatkan oleh seorang Arfi. Di bawah menit 9, ini catatannya ya. Dengan 3 kali tumbang, di bawah menit 9 masih bisa dapetin Swift Trinity. Ini bakal jadi mimpi yang cukup indah bagi Kari. Oke, tapi lihat di depan sana. Terbagi dan Toy! Shadow kill from Rini. Itu dia jungler berdarah panas. Tidak kenal takut. Berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal dari sosok seorang Toy. Dengan adanya shotgun di depan sana, Nino akan coba datang. Mencoba dengan duel Dragon, tapi gagal. Nino memilih untuk mundur. Nino tidak akan kenal kendor. Dan ini dia, mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Dan Alter Ego berhasil memaksa kembali. Dan fight yang sangat kuat, shortcutnya malah di counter oleh para pasukan dari tim Alter Ego. What a counter setup from Alter Ego. Itu dia tanpa Toy tadi berarti, karena Toy sudah tumbang terlebih dahulu. Tapi Idok langsung hadir dengan Y-Walk, shortcut yang dibuka. Hanya bisa untuk membawa saja dan SOD hanya lewat. Hanya lewat saja. Karena cukup traumatik ya kemarin ada SOD pencurian untuk Lord. Tapi sekarang Lordnya bakal bebas mendapatkan Alter Ego. Berada dalam keadaan leading. 3000 gold lead sekarang Setsujin. Bakal ditutup screening yang manis dari Dreams. Dan poin terburuknya sekarang karena udah ada Blade Armor dari Dreams. Dan Nino udah on the way juga menuju Blade Armor. Nantinya Toy tidak akan bisa memukul depan. Dragon! On well Dragon from Nino! Nino! Permainan yang luar biasa. Depakan satu kali follow up membuat sosok dari Setsujin hilang tenggelam. Tak berdaya, ini dia Alter Ego. Dia bangkit. Dia bangkit dari kekalahan dia di game yang pertama. Membuat para pasukan dari tim RRQ kebingungan untuk melakukan team fight front to back-nya. Mereka high ground defense mereka lumayan kuat sebetulnya. Mengandalkan Toy dengan basic damage dan mid lane. Akan dicoba paksakan. Masih ada pasif. Dari base turret masih lumayan aman. Wah, tapi ini RRQ. Mereka kehilangan 4.200 gold. Terlalu jauh. Dan mereka masih belum menemukan jawaban untuk sosok seorang Arfi. Pasifnya trigger lagi. Trigger. Sakit ya. Ya, tapi bisa dibilang Arfinya masih bebas. Dan ini masih bakal sangat menguntungkan untuk Alter Ego. Lihat di tengah sana para pasukan dari tim Alter Ego. Bakal coba untuk masa. Dan Nino, The Well Dragon menjelaskan satu terhadap tanpa tancap. Idok tumbang, ditukar dengan Nino. Tapi di belakang sana para pasukan dari tim RRQ. Bakal dipukul mundur dengan avatar pelatihan free hit. Hoi! Terkena satu buat Shadow kill kah? Tersangkut di depan sana Coach Shadow-nya. Tapi kalau Rine balik lagi, ini nggak mungkin dia bisa selamat. Pertama nggak ada Shadow kill. Dan Rine ada distraction. Almost is never enough. Nyaris banget tadi targeting tapi kayak masih dikejar sama Rian. Oh Riz, dia maksa pakai flicker. No mana? Dia maksa, oh no way Riz. Mengeluarkan flicker dengan sia-sia. What are you doing Riz? Ya, terlalu bawa tempo tapi Dairan. Oke Dairan mencoba untuk selamat. Dan berhasil dengan Glorious Pathway aja. Setidaknya at least membuat seorang Setsujin mendapatkan para pembuff. Permainan yang sangat intens. Permainan yang sangat keras dari kedua belah tim. Epel Arena kita berikan tepuk tangan dulu yuk. Luar biasa, kedua belah tim, dua-duanya ngotot, ini dia. Dari match pertama hingga match kedua, benar-benar tidak dikasih kendor kita. Tidak ada tensi turun. Ya jual beli serangan yang begitu terlihat. Shortcut bisa jadi awal dari segalanya, tapi vision terlihat Nino. Flankingnya begitu jauh, Alter Ego sekarang tinggal berkumpul dan makan siapapun yang ada di depan. As long ada Arfi nggak masalah. Jadi Long ada Arfi nggak masalah, tapi lihat Rin. Oh, really? Masakan Arfi, fokus ke belakang, shotcut Arfi, flicker man defensif. Tapi ternyata di belakang sana, Setsujin berhasil menghindari free hit dan dua Dragon yang sangat baik Nino. Oh my god, sumpah. Dia targetingnya tepat banget. Dan lihat, mencoba untuk di-cutting Setsujin menuju ke arah belakang dan nampaknya hampir wipe out. One last man standing. Dengan adanya satu minion terakhir mereka masih bisa berjalan. Oke, ini 10 detik untuk Riens loh. Riens bukan high ground defense. Mereka butuh yang lebih banyak. Semua mau diambil Lord, diambil midnya dikontrol. Dan ini lumayan berbahaya RRQ. Mereka ngebuang sangat-sangat banyak. Sangat banyak, tapi mereka ingin dapetin 2 base secara bersamaan dan tidak ada yang bisa didapatkan kali ini karena Arfi. Gak ada yang bisa nge-burst. Gak ada yang bisa nge-burst Arfi. Dan Rose Gold Meteor menyelamatkan dia. Ya lagi-lagi Nino dengan kick yang Bilang cantik Nino. ya. The Way of Dragon Flicker targetingnya dari tepat sasaran Toy. Menjadi salah satunya di sana. Karena tidak membawakan Purify, jadi semakin lebih mudah untuk ditangkap dengan show dari Nino. Pertama, Arfi posisinya bagus banget. Dia flicker keluar dari team fight, tapi dia masih di dalam area. Dan ketika Toy ada, muncul Nino baru komit. Itu benar-benar cantik banget tendangannya. Tapi Riensnya juga lumayan buru-buru loh tadi. Sedangkan sekarang 2 wave.
berjalan dari mid lane dan juga bottom lane. Lengkap memang dari RRQ, tapi apakah bisa untuk bertahan? Oke, sepertinya nggak bisa untuk mempertahankan base turret mereka. Dua sudah pecah lane kali ini. Ya, Lordnya mulai hadir dan ini akan diteruskan. Alter Ego mereka pegang temponya. Mantap gantian, berhasil dapat 3 dan itu dia. Wabak kabak Sobro dan Alter Ego menuju ke arah base dari bagian RRQ. Game 3 is real. Ya. My God. Mengejar kali ini. Alpha menolak pastinya. Untuk clean sweep gak akan bisa terjadi. Karena game ketiga di depan mata. Dan gak cuma itu, kita semua dikejutkan dengan AOG Reward Manipulation. Itulah combo yang sering dibawakan. Dan ingat, RRQ tidak banyak yang ada Purify di sini. Jadi tentunya tidak ada penetralisir untuk heavy CC yang dimiliki dari Alter Ego. Game 3 akan kita jalankan sesaat lagi. Makin intens, makin tidak turun temponya untuk kedua belah tim. Oke. Jangan sampai terbawa dari tempo yang over. Karena RRQ terlihat sangat-sangat over nih dari temponya. Mereka coba untuk paksa terus-menerus. Reads yang terburu-buru, timing yang gak tepat. Dan untuk defensi mereka, EOG ini kena. Karena mereka kena pinggiran dari reward manipulation tadi. Ya itu dia, efek immobilize dan knock up airborne. Tapi Nino sih. Ini sebenarnya notes-nya dari awal kita udah ngelihat Chow, Garut Kaca, Yiv. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa 3 member dari RRQ membawakan Flicker yang kita sering lihat biasanya Moskov itu bawain Purify. Ya, benar banget. Tapi Nekat ya. ini kita Iya. melihat perpasukan dari tim Alter Ego. Mereka bahkan membuat RRQ dengan hanya 7 poin kill aja. Mereka nggak punya jawaban atas RV. Mereka nggak bisa tembusin Rose Gold Meteor, bahkan sedikit pun nggak bisa tembus. Dan jangan lupa, ini 7 kill dari RRQ, 3-nya RV. Jadi 4-nya baru tuh, ada yang ke Rine, ya kan? Dan dari awal kita udah sempat mention, sebenarnya nggak masalah untuk ganking ke gold lane terus, tapi imbangi dengan objektif lainnya. Ya. Dan kita udah lihat dari tadi, oke, kill di awal RRQ banyak banget, tapi nggak ada turret yang bisa didapatkan. Ya. Trade untuk space-nya Karinya RV juga tetap dapat, jadi ya mau nggak mau ya Karinya tetap snowball gitu loh. Wow. Tapi tadi Last Hit Savage kan, jadi goldnya boosting banget. Goldnya boosting Jadi, banget dan waduh. shutdown. Betul. Dan itu lihat 11 poin kill tanpa balas. Ini mungkin ada perhitungan MVP yang cukup bingung. Iya, One sided ada RV, mungkin ada Dreams, tapi jujur kalau gua Nino, mungkin ada juga yang Hijume. Iya. Hijume nggak tumbang loh dari tadi, dia yang Hiju- ngebuka setup team fight-nya. Hijume juga dari tadi nge-setup bikin reload manipulation, kadang bukan hanya untuk dapetin sisi tapi cuma nyangkutin aja. Nyangkutin aja, oke. Biar kalau di gitu, ujungnya dia hilang. kita berikan voting kita kepada Psikopat, gimana? MVP-nya siapa? Oh terserah Kodelwin. Iya, gimana? Terserah Kodelwin. Gimana Tapi- Kodelwin? Siapa nih? Tapi apakah sudah muncul MVP of the game-nya? Oh belum, ini Belum, bentar sabar lagi, dulu, bentar lagi. sabar. Ini momennya dulu yang harus kita kasih unjuk. Nah, Ini ini momen nih. snowballnya nih, Savage-nya ya. Savage RV. Dimana SOD-nya connect tapi ya tentu Toy-nya nggak hadir, jadi mau nggak cukup ya dari segi damage-nya. Dan dengan kick, bareng dengan flicker juga, walaupun mungkin di sini Ninonya tumbang, tapi pertukannya adalah Rinse dan tentunya Savage. Satu persatu ya. Hilang, di absen satu-satu. Oke, MVP of the game! Tuh, senyumannya. Please welcome Nino yang tidak sabar-sabar lagi. Sabar, lihat gua itu pasti ada dalam mic check-nya. Dan tentu dengan The Way of Dragon Flicker, karena memang tidak banyak Purify, targetnya pun jadi lebih banyak untuk Nino sebenarnya. Betul. Kayak seakan-akan disrespect. Karena ya apapun yang terjadi, Chow Way of Dragon, dia nggak punya cancellation juga. Iya. Kecuali punya Arbukra mungkin Oke. gitu kan, lebih enak. Sebagai pakar spell, Ranger Mas, apakah ini bentuk disrespect? Dengan 3 flicker yang dibawakan tanpa Purify. Bukan, mereka lebih ke arah gak expect kalau ternyata Chow-nya akan bermain seperti ini. Ninonya perform. Ya, ekspektasinya Chow-nya ngapain? Ekspektasinya mereka akan makan Chow-nya. Chow-nya muncul dimakan, Chow-nya muncul dimakan. Karena dari awal Arvino udah dipegang sama mereka. Wah, tapi balik lagi ya, karena Toy-nya juga merupakan hero late game, jadi nggak semudah itu untuk makan ke arah Chow. Ya, pasti Toy-nya yang bakal kerepotan juga. Dan ini sempat ada momentum solo kill, karena Spirit of Mystery-nya sempat digunakan, dan Flame Retribution menambahkan lagi daya dobrak damage. Sehingga solo kill bisa terjadi. Harus di of nature ya memang. Dan kelihatan banget sih untuk permainannya juga. Shortcut yang entah kenapa nih di 2 match loh. Shortcut bisa jadi penentuan kemenangan, bisa jadi penentuan kekalahan juga ternyata. Kalau aku lihatnya di EOG-nya Dreams juga sih ternyata. Berkali-kali aku lihat dia connect banget sama Hijume. Kalau Hijume-nya out of position kayak gini nih posisinya, dia EOG-nya ya udah deket Hijume aja. Dia bener-bener ke cover Hijume-nya. Lihat tuh, lingkarnya tepat biar Dairen-nya itu
itu nggak bisa mendekati Kahijume dan juga Arvi. Itu dia. EOG-nya defensif kan? EOG-nya defensif. Nah Jadi itu tuh catatan juga tuh. itu tuh teman-teman buat yang main Gatot terutama ya. Betul. Jadi EOG itu nggak selalu ke depan, ke temen juga nggak masalah. Benar-benar untuk menguasain area Area. yang make sure itu bisa jadi team fight yang dipegang kalian. Dan biasanya teman kita tuh butuh gitu loh untuk efek sisi tambahan. Benar-benar. Tolong ya Isher Gatot Kaca ya. Nah ini langsung saja teman-teman. Ini adalah contoh yang benar-benar valid. 0018. Dari Dreams ya, 18 assist Blade Armor. Seperti yang aku bilang tadi kan di awal, Nino dan juga Dreams ini udah sama-sama punya Blade Armor. Jadi tentunya Toy ketika makan depan pun gak bakal jadi solusi, Lim. Udah pasti dia bakal menerima damage yang cukup tinggi. Betul, dan ancamannya, dia main front to back itu bakal ngeri sih. Yang gua rasa Purify-nya nggak ada, Nino bebas kapanpun. Dan itu tadi pertanyaannya, siapa yang mau cancel? Ketika Wah, Wave Dragon udah keluar, siapa yang mau stopin? Gak ada yang bisa nge-stop di sini ya. Kalau ada Kufra, gue fine. Silakan. Ya udah mau berani pakai Purify. Oke, Wah, pakai sekalipun Flicker, di sini ada silakan. Kufra ya, Kufranya yang dimakan, Lim, saya Iya, takut. bisa jadi opsi. Udah bakal jadi option banget sih sebenarnya. Dan Idok tumbang 7 kali juga. Walaupun ada beberapa portal yang menurutku, oke ini mantap. Makanya dia Bagus banget flipping loh time. tadi. Iya. Yang team fight tadi itu bagus banget portal dari RRQ itu. Itu team fight-nya cantik banget kalau kalian lihat. Iya, tapi balik lagi kan, dengan adanya flank portal sekalipun, kalau misalkan minim damage, ya udah pasti bakal kurang juga. Kelihatan. Gue entah kenapa sih portal terakhir yang di bagian top lane tuh. Yang Ah. Toy-nya udah tumbang. Iya. Itu jadi tanda tanya besar sih. Mereka mau coba flank ke Hayabusa yang gak ada quad shadow. Dengan kondisi mereka juga yang gak ada damage dealer sebenarnya. Semuanya tipikal DPS, bukan yang burst damage banget. Jadi sia-sia bos. Itu dia. Oke, reset kembali pastinya dari segi emblem yang udah kelihatan jelas tadi. Kita udah bilang early game atau laning phase akan sama-sama enak ketika kedua gold laner ini pakai basic command emblem. Tapi ingat, ini game ketiga mereka harus tenang kedua belah tim, santai. Jaga tempo. Jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu terbawa hype. Tempo harus diturunin. Dua-duanya. Setuju. Yang satu habis menang harus turunin tempo. Yang habis kalah nggak boleh ke bawah. Habis kalah nggak boleh ke bawah. Jadi bisa dibilang reset lupakan game 1 game 2. Ya. One last game, best of one series. Karena di sini Alter Ego punya chance ke babak playoff dan RRQ bisa memperbesar chance mereka ke upper bracket. Tahu nggak sih, cukup menariknya apa yang sering terjadi di Altrigo ya, menang game 1, di game 2 tiba-tiba flop. Ini terjadi di RRQ juga loh. Iya. Bisa jadi sih. Iya Tapi kan? kalau game ketiga kita belum tahu ya. Nah ini udah pasti bakal jadi sesuatu yang berbeda kan harusnya. Yes, betul banget game ketiga.